Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ba'du. Yang kami hormati, yang kita cintai, guru kita, Ustadz kita, Dr. Agus Kaca MKes, Bapak Ibu Golden Habit Forum, yang alhamdulillah setiap Sabtu kita istiqomah untuk bisa silaturahmi di Golden Habit Forum episode 237. Selawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada teladan kita, kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Keluarga, sahabat, dan kita semua. Dan insya Allah kita nantikan syafaatnya dari hari akhir kelak. Ibu sekalian, sebelum kita mulai, maka marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu. Sekedar saja saya ingatkan bersama, hari ini kita bisa hadir untuk bisa silaturahmi. Tadi malam kita bisa tidur nyenyak, tidak kehujanan, kalau siang tidak kepanasan. Sementara kalau kita lihat 2 minggu saya ditambah Tapanuli Tengah, Bapak Ibu, luar biasa cobaan bagi saudara-saudara kita. Kalau panas kepanasan karena di tenda, kalau malam kedinginan, hujan basah, kuyup, nyamuk dan sebagainya. Makan dicatah, maka tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan umur panjang sehat, dan tentu Allah masih memberikan nikmat iman yang luar biasa yang tentu kita pertahankan sampai kemudian kita dipanggil olehnya. Maka singkat kata, sekali lagi, marilah kita bersyukur kepada Allah. Allah sudah mencurahkan segala nikmat kepada kita. Maka bentuk kenikmatan itu, Bapak sekalian, kita bisa hadir pada acara pagi hari ini. Silakan Dr. Agus untuk menyampaikan dengan mantik dan topik renungan Isra Mi'raj. Monggo, nanti silakan Bapak Ibu bisa memberikan komentar setelah Dr. Agus memberikan materinya. Silakan Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Dr. Joko yang ngelit agenda kita pagi ini, Bapak Ibu, segenap partisipan setia Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang kita bersyukur ya, sebarannya ternyata melewati batas-batas negeri, ya, karena informasi Pak Jahidin tadi jaringannya sudah sampai Korea, Bu Masriah membawa ke Jepang, ya, kemudian di Malaysia. Ya. Ini moderator kita biasanya Mas Ehwan ini sedang perjalanan dari Malaysia ini menuju ke Balikpapan sehingga tidak bisa hadir. Dan ini di negeri kita, ya, dari Timika hadir, Sorong, ya, ada dari Ternate, ya, kebetulan Ustadz Laude sedang berada di Ternate, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera. Alhamdulillah kita bersyukur. Ya. Setiap Sabtu kita bisa bersilaturahim bersama. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal 28 Rajab. Kemarin tanggal 27 Rajab. Ya. Tanggal 27 Rajab itu ada peristiwa penting, ya, di
di dalam sejarah kenabian kita, di dalam sirah nabawiyah kita, yakni Nabi kita di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, hari ini kita mencoba untuk merenungkan peristiwa ini. Ya. Nah, sebelumnya barangkali ada baiknya saya mengingatkan kepada diri saya dan jamaah rahimakumullah, salah satu proses penting di dalam meningkatkan keimanan kita dan kualitas keislaman kita, di samping kita rutin membaca Al-Quran, kita perlu juga membaca sirah Rasulullah, sirah Nabawiyah. Nah, Bapak Ibu, buku apa yang dimiliki itu penting untuk sering dibaca-baca supaya apa yang dilakukan oleh Nabi kita itu menginspirasi kehidupan kita. Karena beliau itu adalah sosok teladan manusia terbaik yang menjadi model yang kita contoh. Nah, kalau kita contoh yang terbaik, maka kita akan menuju yang terbaik. Jadi mencontoh Nabi Muhammad itu artinya mencontoh sosok terbaik. Insya Allah kita tidak akan pernah kecewa kalau kita mencontoh sosok yang terbaik. Tapi kalau yang kita contoh itu manusia biasa, pasti kita suatu saat akan menemukan kekurangannya. Kita ini tidak mungkin tanpa kekurangan. Oleh karena itu, sirah Rasulullah ini perlu kita baca. Nah, ini salah satu buku yang saya rekomendasikan, ya, yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Ini bukunya cukup tebal ini, Bapak sekalian. Itu lebih dari 1.000 halaman ini. Ya, jadi cukup tebal, jadi kita bisa membaca sirah secara lebih rinci. Ya. Yang eh, agak lebih tipis ya, tapi nggak tipis betul. Ada tulisannya Husain Haikal, ya, itu menurut saya sirah-sirah yang menarik, ya, menarasikan, ya, menarasikan eh, bagaimana perjalanan Nabi kita. Ada juga yang ditulis oleh seorang dari Inggris yang dulunya non-Muslim, Martin Link, ya. Itu juga menurut saya narasinya bagus sekali. Sehingga ketika kita membaca buku Muhammadnya Martin Link, itu seakan-akan kita berada di dalam arena bersama-sama dengan beliau. Ini salah satu keistimewaannya. Jadi silahkan membaca beberapa buku, ya, Sirah Nabawiyah. Nah, ini untuk apa? Untuk menginspirasi kehidupan kita, mencontoh kehidupan beliau. Nah, Bapak sekalian, topik kita kali ini tentang Isra Mi'raj. Ya. Yang ini terjadi pada kurang lebih tahun ke-10 kenabian atau kurang lebih setahun sebelum beliau hijrah. Ya. Di mana waktu itu Nabi mengalami tahun kesedihan atau yang disebut dengan Amul Ozni, di mana beliau diembargo, ya, selama 3 tahun. Orang yang melindungi, ya, beliau dan sangat beliau cintai, paman beliau Abu Talib dan istri beliau Hadijah wafat, ya, pada waktu itu. Kemudian juga beliau mengalami peristiwa yang menyedihkan, ya, diusir dari Taif, ya, ketika beliau berdakwah di sana, dilempari sehingga luka dan berdarah-darah. Sehingga pada waktu itu Rasulullah merasakan kesedihan. Nah, kesedihan ini sesuatu yang bisa dialami siapa saja. Dan pasti kita juga ada saatnya merasakan kesedihan.
Nah, kesedihan yang dialami oleh Rasulullah ini kesedihan yang betul-betul luar biasa, ya. Sehingga Allah kemudian, ya, memberikan hiburan dan memberikan sesuatu yang sangat istimewa kepada beliau. Ya. Kalau kita membaca Quran surah Al-Isra, ya, ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Ya, hambanya ini Muhammad maksudnya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian ayat-ayat kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Nah, Bapak sekalian, Isra adalah perjalanan di waktu malam dari Masjid Al-Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis, pulang pergi. Ya. Tapi sebelum pulang, ya, di-mi'rajkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha melewati 7 lapisan langit dunia. Ini sampai ke langit ketujuh, dari langit ketujuh ke Sidratil Muntaha. Nah, peristiwa ini, ya, menunjukkan sebagian dari ayat-ayat Allah. Ya. Dari peristiwanya saja, kita memahami adanya sesuatu yang luar biasa, antara lain, ya, ayat-ayat Allah itu berupa apa? Kecepatan gerak. Perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis di Syam, ya, ke Sidratil Muntaha itu hanya semalam. Ya. Itu perjalanan yang sangat jauh, yang pada waktu itu kalau menggunakan kendaraan yang umum digunakan onta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja itu memerlukan waktu tidak cukup 1 bulan. Ya. Ini menunjukkan ada kecepatan gerak yang luar biasa, ya, yang sekarang dengan ilmu pengetahuan kita tahu, ya, bahwa Rusia itu sudah bisa membuat rudal Oresnik yang kecepatannya lebih dari 10 kali kecepatan suara. Ya, sesuatu hal yang luar biasa. Ya, jadi Allah menunjukkan ayat-ayatnya. Kemudian relativitas dimensi waktu. Rasulullah ketika naik ke langit yang pertama ketemu Nabi Adam, ya. Kemudian ketemu Nabi Yusuf, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Musa, ketemu Nabi Ibrahim, ya. Ya. Ini dimensi waktu, ya. Itu apa? Seakan-akan tidak benar. Tadi gerak itu juga ada dimensi waktu. Ya. Relatif. Ada yang kecepatan onta, kecepatan mobil, kecepatan pesawat, kecepatan cahaya, yang itu juga relativitasnya luar biasa. Jadi kita semua ini masih terikat oleh dimensi waktu. Nah, di akhirat, dimensi waktu tidak mengikat kita lagi. Artinya apa? Artinya kekal. Ya, kekal. Tidak terikat dimensi waktu lagi. Maka sekarang atau akan datang itu bagi Allah sesuatu yang sangat mudah. Karena Allah tidak terikat dengan dimensi waktu. Ya. Jadi Rasulullah juga ditunjukkan kehidupan akhirat. Ya. Bagaimana kehidupan apa umatnya yang suka bohong, ya, suka berbuat tidak baik itu digambarkan secara jelas, ya. Itu kehidupan yang apa? Yang ditunjukkan bagian dari ayat-ayat Allah yang ditunjukkan kepada Nabi kita.
sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah tentang kecepatan gerak ini misalnya di ayat yang lain, Quran Surat An-Naml misalnya digambarkan ya, bahwa Nabi Sulaiman itu ketika memindahkan singgasananya Ratu Belkis ya, di hadapannya, itu bertanya siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana itu ke sini sebelum apa namanya sebelum tim datang, sebelum mereka datang, ya, sebelum Ratu Belkis datang. Ya. Maka Ifrit itu menyatakan saya bisa sebelum Anda berdiri. Ya. Tetapi kemudian di situ ada ya orang yang indahu ilmun minal kitab, yang mempunyai ilmu dari kitab. Ya. Saya bisa memindahkan lebih cepat dari kedipan mata. Ya. Jadi cepat sekali ya. Memindahkan singgasana tempat yang jauh itu tidak lebih panjang dari kedipan mata. Ini kan berarti sesuatu yang luar biasa. Dengan apa? Dengan ilmu yang berasal dari kitabullah, dari ilmu Allah. Nah, ini salah satu ayat-ayat yang istimewa, yang mendahului atau yang terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ternyata sesuatu yang istimewa itu, Bapak-Ibu sekalian, itu mendahului sesuatu yang istimewa yang akan diberikan kepada Nabi kita untuk kita. Ya. Nah, di situ diperintahkan sholat. Ini sesuatu yang sangat istimewa. Ya. Dan sholat itu menjadi indikator amalan kita. Kalau sholatnya baik, ya, sebagaimana sabda Nabi kita, Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhum. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka ia menang dan sukses. Jika sholatnya rusak, maka ia menyesal dan rugi. Ya. Kenapa sholat begitu mempengaruhi amalan yang lain? Nah, Bapak sekalian, kalau kita apa namanya lihat sholat itu, ya, ini yang kita perlu renungkan ini. Sholat kita sudah sesuai dengan itu atau belum? Ya. Jadi mungkin untuk kita renungkan bagaimana sholat kita ini, Bapak-Ibu sekalian. Gerakan sholat kita sudah sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah atau belum? Jadi kita mesti memperbaiki sholat kita. Saya belajar gerakan sholat ini dengan Allah Yarham, Pak R. Fahrudin, ya, di Mu'alimin waktu itu. Ya. Hampir seminggu di bulan Ramadan. Tentang sholat, ya Masya Allah, ternyata saya yang merasa sudah benar banyak salahnya di dalam melakukan gerakan-gerakan. Nah, kita perlu meluruskan gerakan kita. Sudahkah gerakan kita sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah? Ini yang pertama. Yang kedua, bacaan sudah sesuai yang dituntunkan Rasulullah atau belum? Dan kita membacanya itu betul-betul mat-matan nggak? Artinya kita baca dengan penuh perasaan setiap kita sholat, atau kita sekedar ya lari saja tanpa perenungan. Ya. Jadi bacaan sudah sesuai atau belum. Kemudian arti bacaan sudah dimengerti semuanya atau belum. Kalau kita sholat kok bacaannya masih ngeblank, itu berarti sholat kita masih perlu ditingkatkan. Ya, jangan sampai ada satu bacaan pun yang kita ngeblank, tidak ngerti apa maksudnya. Ini
renungan yang perlu kita lakukan. Ya. Selanjutnya, pelaksanaan sholat fardu sudah dengan cara terbaik atau belum? Sholat fardu itu terbaiknya dilakukan di awal waktu, berjamaah di masjid. Nah, berapa persen kita melakukannya? Kemudian, ya, tambahan sholat tatawuknya, tahajudnya sudah rutin belum? Ya. Duhanya rutin belum? Rawatibnya rutin belum? Ya. Ini tahu-tahu ya. Ketika kita menghadapi suatu keraguan masalah, istikharahnya jalan apa tidak? Nah, ini tatawu. Dan yang tidak kalah pentingnya, implementasi bacaan sholat dalam perilaku keseharian sudah kita implementasikan atau belum. Ini renungan yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, untuk memperingati peristiwa Isra Mi'raj. Karena inti Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Ya. Nah, ini menegakkan sholat ini sebenarnya sesuatu yang dahsyat. Karena di dalam sholat itu tiap waktu sholat, tiap kita melakukan sholat, kita berkomitmen untuk bertauhid. Ya. Mulai dari ketika kita membaca Al-Fatihah, iya karena butuh wa iya karena stain, itu pernyataan tauhid. Ya. Kemudian ketika duduk, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu juga pernyataan tauhid. Ini komitmen yang selalu kita lakukan di sholat-sholat kita. Implementasinya, kita menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas tauhid. Selanjutnya, komitmen kita untuk menjalani hidup sesuai petunjuk Allah dengan ittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Iya karena butuh wa iya karena stain ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon diberikan jalan yang lurus. Dan Allah sudah menjawab memberikan jalan lurus. Semua rambu-rambunya ada di dalam Al-Quran. Maka kita menjalani hidup sesuai dengan Al-Quran. Contoh terbaiknya adalah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berittiba kepadanya. Yang ketiga, komitmen untuk senantiasa memperbaiki diri. Ini kita mulai sholat itu iftitahnya sudah komitmen untuk perbaikan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Doa iftitah itu intinya adalah komitmen senantiasa memperbaiki diri. Nah, kemudian kita memohon ampunan, petunjuk, pertolongan, kasih sayang, rizki, kecukupan, perbaikan, dan lain-lain. Itu yang kita lakukan di dalam sholat-sholat kita. Nah, marilah kita ya, merenung ya, apakah sholat ini sudah kita tegakkan di dalam diri kita. Artinya kita menjadi orang yang bertauhid dan menjalani hidup ini sesuai dengan petunjuk Allah. Ini esensi peristiwa Isra Mi'raj, sholat, ya. Dan sholat ini adalah amalan yang menjadi indikator atas amalan-amalan yang lainnya. Kalau sholatnya bagus, kita implementasikan dengan bagus, maka yang lain-lainnya akan passing di dalam hisab, ya. Dan insya Allah
kita akan diperintahkan oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabunglah bersama hamba-hambaku yang soleh di surga. Demikian sebagai pendahuluan Bapak Ibu Dr. Joko, ya. Mudah-mudahan ya kami berharap Bapak-bapak yang lain bisa memperkaya, ya, lebih memantapkan bagaimana kita merenungkan peristiwa yang luar biasa ini menjadi cara kita juga menjadi luar biasa. Hadanallah yakum ajma'in. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.